Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. The Honorable Mr. Alam Shah SPD, MPD, CNLP, CMNLP, CNLC, the head of Madrasah Aliyah Al-Irtiqa International Islamic Boarding School Malang, the Honorable Mr. Abdullah Al-Makhtari, the Honorable all audience, and to our beloved students. Tiada kata yang sempurna dan tiada kalimat yang paling tepat melainkan puja dan puji syukur kita kehadirat Tuhan semesta jagat yang telah memberikan kita nikmat berupa sehat walafiat seperti sekarang sampai nanti mata tertutup rapat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada beliau yang halus tutur katanya, indah perangainya, bagus rupanya, dan mulia akhlaknya. Beliaulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sang pemimpin umat yang kita tunggu syafaat kelak di hari kiamat. Ladies and gentlemen, welcome to Guest Teacher Program GTP of Madrasah Aliyah Al-Irtiqa International Islamic Boarding School Malang. Di sini saya selaku pembawa acara akan membacakan rangkaian acara pada pagi hari ini. Acara pertama, pembukaan. Acara kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Acara ketiga, sambutan. Acara keempat, materi. Acara kelima, sesi tanya jawab. Dan acara keenam, penutup. Para hadirin yang berbahagia, marilah kita buka rangkaian acara kita pada pagi hari ini dengan membaca Ummul Quran. Berharap semoga kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan acara ini dapat berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. Amin ya Robbal Alamin. Acara selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi mandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin silakan duduk kembali. Para hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Kepala Madrasah Aliyah Al-Irtiqa Malang. Kepada Bapak Alam Shah MPD, disilakan. Oke, mohon maaf ada back sound-nya gitu ya. Saya baru mengisi kuliah soal. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa na'udzu billahi min shururi anfusina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mungkin yang lainnya di mute Bu Novi ya. Suara saya kayak terpantul gitu. Iya, Pak. Oke. Baik. Alhamdulillah. Bersyukur kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita bisa melaksanakan program bulanan kita, program bulanan rutin dilaksanakan setiap bulan di Madrasah Alia Al-Irtiqa International Islamic Boarding School Malang, yaitu Guest Teachers program gitu. Program guru tamu yang secara rutin dilaksanakan oleh madrasah untuk mendatangkan pemateri dari luar, guru dari luar, dan alhamdulillah, thank you for coming, Bro Abdullah Al-Maktari, thank you so much. Salam serta salam kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, panutan kita semua, dan insya Allah dengan ajaran Rasulullah kita akan tetap di jalan yang penuh diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita ya, Saudara Abdullah Al-Maktari, luar biasa. Songkonya pun sudah menandakan nasionalisme gitu ya. Ya, songkonya Bro Al-Maktari ini sudah songkok nasional, Bro. Thank you. Thank you. Hari ini, kemarin saya sempat menyundingkan topik dengan beliau, menawarkan 3 topik: social, culture, and education. Dan kata beliau, apakah bisa semuanya? Oh, bisa. Oke, thank you. Jadi hari ini beliau akan mengantar berdiskusi ya dengan beliau tentang culture, social, and education. Baik. Terima kasih juga untuk para tamu yang join, yang dari luar ya, di luar dari Civitas Akademika Madrasah Al-Irtiqa International Islamic Boarding School Malang. Terima kasih. Tetap mengikuti program-program berikutnya, pemateri-pemateri berikutnya. Untuk hari ini, mohon maaf kepada saudara Bro Al-Maktari apabila selama proses jalannya acara hari ini ada yang kurang berkenan. Ya, tadi terlambat karena anak-anak kami, siswa kami itu proses sholat duha ya Miss Novi ya. Proses pelaksanaan sholat duha, jadi terlambat join. Dan tadi masalah masalah teknis juga di madrasah. Saya selaku kepala madrasah memohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Terima kasih untuk menghemat waktu. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya masih termute ya, Mas Nabi. Terima kasih diucapkan
para hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya ini adalah materi. Karena acaranya materi, jadi saya sudah tidak termute, Bapak. Oke, jadi begini, karena kita sudah mau masuk materi, saya pengennya kita agak santai-santai aja. Ini dari tadi kan kita agak formal, saya pengennya agak santai. Bapak operator, boleh saya sambungkan dengan pemateri? Saya pengen sapa-sapa pemateri dulu. Oke, pemateri kita sudah tampil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Can you hear me? Okay, can you hear me? Sepertinya ini ada trouble jaringan ya. Suara saya terdengar atau tidak di sana? Now I can hear it, but before I didn't. Okay. Now you can listen to my voice clearly ya. Okay, yes. So, should I start? Okay. Okay. How about now? Is it clear? For me, it's clear now. So, should I start? Okay. No, before you start, I want to discuss a little bit. Do you speak Indonesia, English, or Arabic? I think there is a problem in Zoom because they can hear your voice that you have speaking before, like repeating. I'm so sorry. I can't listen to your voice clearly. Hello, can you hear me I now? can hear it. Yeah. Okay. Now I can hear you. How about me? Can you hear me? Yes, I do. Okay, but I think my voice not clear enough. Okay. Hello. Okay. Okay. Wait a minute. I think there is a delay. The voice is delay. Yes. Yeah. Okay. Now I think it is clear now. Is it clear or not? Yeah, it's clear now. Okay. Alhamdulillah. Okay. For today, you want to speak in Bahasa, English, or Arabic? Which one? I think it's called the International Islamic Boarding School, right? Yeah. So Yeah. students should be able to speak English, right? Yeah, they are able to understand, but I don't know. I think we have another guest, not only from our school. Which one? It's okay. If you want to talk in English, it's okay. So how about Arabic? Yeah, pardon? How about Arabic language? Okay, if Arabic, I'm give up. Oke. Ya nggak apa-apa, saya pakai bahasa Indonesia saja ya biar lancar. Tapi ada beberapa kata, ada beberapa istilah saya pakai bahasa Inggris sedikit ya. Nice, it's okay. Sebelumnya ini, sebelum
kita mulai ke materi. Ini tadi kan kita udah sapa-sapaan nih, tapi saya pengen bacain dulu CV-nya karena teman-teman yang ada di rumah, teman-teman yang ada di bawah juga ini perlu tahu nih, pengen kenalan. Karena kan katanya kalau nggak kenal kita harus ta'arufan. Jadi saya mau ngajak ta'arufan nih. Jadi nggak Tapi apa-apa ya. jangan baca CV-nya, nanti langsung aja gitu. Oh gitu. Iya, nanti sangat resmi. Santai aja. Oke. Kalau nggak mau dibacain CV-nya, oke. Padahal saya udah siapin loh. Saya sudah siapin Iyalah, CV-nya. saya tahu. Oke, Mulai let me dengan ask apa? Mulai you. dengan nama ya? Ya, boleh dong kenalan dulu dengan nama. Terus sekarang lagi di mana sih? Ini kan di CV saya Oke. lihat lagi di Jogja atau di Malang. Mungkin boleh kita dikasih tahu dulu. Oke, nama saya kan kalau di sana ya dipanggil Abdullah Abdul Rauf Taha Ghalib Ali Hasan bin Hasan Al-Maqtari. Agak panjang karena orang di sana kan menggunakan apa sih keturunan kan Abdullah bin Abdul Rauf kayak gitu kan. Tapi ya kalau yang ditulis di paspor seperti itu panjang. Seperti nama saya di sini di acara. Tapi kalau nama saya sendiri Abdullah Al-Maqtari, nama saya dan nama keluarga gitu. Oke. Dan biasanya di Malang digunakan nama Maqtari. Dan untuk lebih mudah orang Indonesia, apa sih? Saya juga menjadi orang Indonesia dipanggil Mas Ari dari kata Maqtari. Oke, Mas Ari. Oke. Saya juga akan panggil Mas Ari nih. Oke, siap. Oke. Terus Sekarang di Jogja atau di Malang? Sekarang di Malang. Oh, di Malang. Sebenarnya dulu saya S1 di Jogja, saya ambil jurusan manajemen keuangan. Sekarang di Malang ya sudah apa sih hampir selesai S2 manajemen pemasaran. Oke, manajemen pemasaran. Nah, Yes. Kalau boleh tahu sedikit aja, itu tadi saya sampai mempersiapkan nih, karena saya takut ini nanti pematerinya akan bahas tentang Yaman, jadi saya harus tahu Yaman nih. Jadi saya nyari tahu nih, saya nyari tahu sedikit. Jadi teman-teman, Yaman ini adalah republik, benar ya, Mas ya? Jadi Republik Yaman adalah sebuah negara di Jazirah Arab di Asia Barat Daya, bagian dari Timur Tengah. Yaman ini berbatasan dengan Laut Arab. Saya nggak jadi presentasi, itu bagian dari presentasi saya. Oke, kalau gitu saya sudah deh sampai situ aja. Biar menghemat waktu, boleh langsung mungkin Mas Ari yang jelasin deh. Ini PPT-nya mau kami yang tayangkan atau mau Mas Ari yang pasang sendiri? Saya share screen aja biar lebih lancar. Oke, kalau begitu silahkan Mas Ari, time is yours. Oke, so bentar dulu. Oke. Can you see my slides? Yes. Oke, teman-teman. Semoga hari ini apa sih presentasinya jadi sebagai pertanyaan dan jawab antara saya dan moderatornya. Mbak siapa? Saya Novi. Oke, Mbak Novi. Jadi kan biar lebih sederhana, saya nggak mau kayak terlalu resmi. Jadi hari ini akan kita belajar atau mengetahui tentang culture, social, dan sistem education of Indonesia. Of Yemen. Sebenarnya kan hari ini mau presentasi tentang Yaman. Kan di sini mungkin bisa lihat ciri khas, ada gambar sesuatu kan. Nanti saya jelasin di sisi-sisi berikutnya tentang budaya. Ini sebagai pendahuluan yang sudah dijelaskan oleh Mbak siapa lagi? Aku lupa ya, maaf. Mbak Novi. Oke, Mbak Novi. Pak tulis ya supaya nggak lupa. Ya, boleh ditulis. Mungkin mau nomor WA saya juga boleh. Mas Ari, supaya tidak lupa, dihafal, kemudian dimasukkan ke hati. Itu nggak akan lupa. Oke, jadi ini kan beta dunia yang kita sudah lihat kan. Jadi Yaman itu termasuk negara dari Timur Tengah. Timur Tengah bukan di bagian Asia, enggak, di pertengahan antara Afrika, Eropa dikit, dan bagian dari Asia. Kalau Yaman itu termasuk negara dari Asia. Di mana aja? Di Jazirah Arab, dekat Arab Saudi, dekat Oman, lebih tepatnya di selatannya Arab Saudi, di baratnya Oman. Dari selatan ada apa sih? Terletak apa sih namanya ini? Laut Arab
dari baratnya juga ada Laut Merah. Kenapa namanya Laut Merah? Saya nggak tahu. Padahal warnanya bukan merah. Terus sebagai pengetahuan, karena ini nanti saya jelaskan di bagian di bagian system education dan di bagian budaya ada perbedaan. Dulu Yaman itu bukan satu negara. Yaman itu dulu dua negara. So two countries. Yaman Utara sama Yaman Selatan. Beda sama Korea kan? Kan ada Korea Utara, Korea Selatan kan? Enggak. Ya mirip gitu. Karena Yaman itu dulu dijajah oleh dua pihak. Yang pertama kalau Yaman Utara itu dijajah oleh Ottoman Empire. Have you know Ottoman Empire? Did you know that? Sejarah saya agak jelek nih. Saya jadi malu duduk di sini. Oke. Ottoman Empire was sekarang yang terletak di daerah di Turki gitu. Itu dulu menjajah banyak negara Arab termasuk Yaman, Saudi, Mesir, dan banyak negara di utara Afrika. Terus kalau Yaman Selatan itu dijajah oleh Inggris. Kenapa Inggris? Karena dulu kan Inggris kan di Eropa di sini kan. Ya. Mungkin coba saya pakai laser kalau kelihatan laser. Oke, laser pointer. Jadi Inggris di sini kan di daerah ini. Dulu Inggris kan juga menjajah bagian dari Asia seperti India, seperti Bangladesh dan lain-lain kan. Jadi biasanya mereka ekspor produk dari negara-negara Asia ke Inggris. Dan untuk mengamankan jalannya, kan mereka lewat dari Laut Arab, terus ada di sini yang namanya Babul Mandab. Jadi antara Afrika dan Asia itu di mana? Di Yaman. Kalau di mana ini baliknya? Ya Allah. Oke. Jadi di bagian ini di selatan, mereka menjajah salah satu kota dan namanya Aden. So it's for trade. Untuk apa sih namanya ini? Berdagang gitu. Supaya mereka produk yang dibawa dari Asia ke Eropa itu jadi aman gitu. Jadi Yaman Selatan itu dijajah oleh Inggris, utara dijajah oleh Ottoman Empire. Dan itu Yaman Utara itu baru bisa independen dari Ottoman Empire tahun 1962. Dan Yaman Selatan baru bisa independen tahun 1967 setelah 5 tahun. Terus di tahun 1990 dua negara ini jadi satu reunion, kesatuan gitu antara dua negara jadi satu. Terus benderanya bisa berubah. Kan dulu kan ada bintang hijau, itu ada juga bintang merah kan. Pas jadi satu nggak ada bintang sama sekali dan mereka menggunakan simbol elang, falcon. Elang. Elang. Ya betul. Tapi kalau di Indonesia kan menggunakan Garuda. Elang ini punya ciri khasnya gitu untuk mengenalkan Yaman. Mungkin you just can see in the shield di tengahnya kan ada kayak pohon namanya pohon kopi karena Yaman itu terkenal tentang dulu ekspor kopi dan lain-lain. Dan ada dam, I don't know what you call dam in English. Jadi itu kayak bendungan. Yes, that one. Ada dam itu dulu terkenal di Yaman namanya Dam Ma'rib. Itu kan asal orang Arab itu asalnya dari Yaman. Pas dam itu udah hancur, orang yang dari Yaman itu pindah ke Mesir, jadi bikin bintang Mesir ke Arab Saudi di negara-negara Arab lain. Makanya orang Arab selalu bilang asal orang Arab dari Yaman gitu. Dan ini salah satu mungkin informasi bagi kalian. Mungkin kalian punya orang atau teman atau mungkin ada di sini orang keturunan Yaman, keturunan Arab gitu kan. Kebanyakan keturunan Arab yang ada di Indonesia itu berasal dari Yaman. Nanti saya tunjukin kotanya di mana. Oke, kita kan sudah selesai itu introduction kan, pendahuluan, mungkin bisa tahu ada informasi gitu kan. Sekarang kita berbicara soal sosial. Tapi sebelum mulai sosial harus ada introduction sedikit biar kalian tahu orang yang tinggal di Yaman itu kan sosial itu tentang manusia.
Jadi kita harus tahu manusia itu tinggal di mana, apa sih, dan hal-hal yang dia hadapi setiap hari kayak apa. Pertamanya kita akan mulai dengan population. Kita harus tahu berapa orang Yaman itu. Orang Yaman itu sekitar 26 juta. Jadi 10% dari orang Indonesia. Dan orang Indonesia sekitar 250 kalau nggak salah, 200 kan? Nggak tahu itu naik apa turun gitu, nggak tahu. 250 jutaan. Oke, sekitar itu. Dan kita di Yaman ada 2 agama yang ketahuan secara resmi ya. Ada agama Islam, jelas banget. Dan ada agama satu. Bisa ada yang tahu sebutkan itu simbol apa? Yang di sebelah tulisan Quran. Gak ada yang tahu kan? Kalau ada yang tahu langsung ngomong aja, nggak apa-apa, santai. Karena nggak ada. Gimana? Anak-anak? Ada yang bisa jawab? Kalau saya hilang soalnya nih. Kalau nggak ada ya udah saya jawab aja. Jadi kalau agama yang di sebelah Islam. Can you hear me now? Karena saya juga dengar suaraku ulang lagi kayak tadi. Okay. Iya, agak little bit. Echo. Iya, agak back. Suaranya agak back kayak awal tadi ya. Jadi agama yang juga di Yaman juga di sebelah Islam, ada agama Yahudi. Orang Yahudi di Yaman sebenarnya sebelum Islam datang, Yaman itu agama yang ada di Yaman adalah agama Yahudi. Pas Islam masuk, jadi orang Yahudi itu berkurang sampai sekarang menjadi 1% aja. 90%, 99% itu orang ini orang Muslim gitu. Tapi jangan kalian ketipu, karena saya selalu dengar teman-teman saya orang Indonesia kan, oh Anda dari Arab, Anda pasti pintar ngaji. Anda dari Arab, Anda pasti tahu tentang agama. Anda orang Arab, Anda pasti rajin salat gitu. Itu kan yang dibayangin oleh teman-teman saya dari orang Indonesia kan. Padahal yang hakikatnya di sana ya sama aja kayak orang Indonesia. Ada yang orang Muslim, tapi cuman Islam KTP kan. Secara general ya kurang lebih seperti itu. Padahal kami orang Arab kan, melihat orang Indonesia di TV, kalau salat tepat waktu di masjid. Pas saya lihat di sini, ya nggak semua. Ada, tapi nggak semua. Ya seperti itu. Ini kan kita bahas agama dan berapa orangnya. Sekarang bahasanya. Bahasa orang Yaman itu bahasa apa? Bahasa Yamani. Enggak. Bahasa Arab. Sebenarnya salah satu common mistake atau what do you call this one? When people, saat orang Indonesia selalu bilang, kamu dari mana? Saya orang Arab. Langsung bilang, kamu tinggal di sebelah Makkah ya? Salah dong. Kalau orang Arab itu artinya orangnya bisa berbicara bahasa Arab gitu. Dan ada sekitar 22 negara yang berbicara bahasa Arab. Termasuk Yaman, Mesir, Libya, Tunisia, Irak, dan Arab Saudi. Jadi the mistake atau salahnya aja karena nama Saudi kan Saudi Arabia in English, right? Tapi kalau di bahasa Indonesia kan jadinya Arab Saudi. Dan orang Indonesia suka yang singkat, ambil Arab aja. Jadi Arab Saudi jadinya Arab gitu. So, in Yemen we speak Arabic language. We speak Lughah Arabiyah kalau ada yang berbicara bahasa Arab. Tapi kalau di Yaman itu dan di banyak negara Arab yang lain itu kita punya lugat yang berbeda-beda. Jadi semisal kalau dalam bahasa Arab saya bilang kaifa huwa haluk? Ada yang tahu artinya enggak? Kaifa haluk? Anufi, artinya apa? Apa kabar? Apa kabar? How are you today? Yes, apa kabar artinya. Tapi itu kan bahasa Arab, kaifa haluk. Tapi kan logatnya orang Yaman, kaif halak. I see. Kan logatnya agak beda, tapi ya kata-katanya sama gitu. Mungkin dan perbedaan antara apa sih logatnya orang Yaman sama logatnya orang Arab Saudi kurang lebih
Mirip kayak perbedaan bahasa Indonesia sama bahasa Melayu. Kan 11-12 gitu. Okay. Betul? Yeah. Similar. So we have one language but different accents. Now we go to the currency atau mata uang. Selalu kalau saya di sini selalu bilang, kamu orang Arab, kamu itu raja minyak, kamu mandi dengan minyak gitu. Artinya orang Arab itu semuanya orang kaya. Not like that. So let's see. In Yemen we have a currency called rial. Beda sama rial Arab Saudi, beda sama rial dari Oman, karena nilainya beda. Kan jangan lihat nominal, lihat value-nya. Paling kecil kita punya 5 rial, paling besar itu 1.000 rial yang di bawah itu. Jadi kalau orang lihat kau, oh uangnya itu kuat. Not like that. So what should we do? Mungkin bisa suara Mbak Novi mungkin bisa mute karena suaranya ada ikonnya. Okay, I will try to speak now. Okay, now it's better. Jadi cara untuk membandingkan uang ini kuat apa tidak, kita menggunakan metode semisal ya, aku misal ambil $1 apa $10 gitu. Apa yang bisa dibelikan dengan $1.000 di Indonesia? Apa yang bisa dibelikan dengan $1.000 di Yaman? Saya coba melakukan itu, padahal hampir sama, nggak mirip. Misal ya, 1 kilo ayam mirip harganya dengan 1 kilo ayam di Yaman, jadi sekitar $2 gitu. So, jadi orang Yaman itu secara ekonomi nggak begitulah kuat. Ya lumayan sih, walaupun ada minyak. Jadi orang kirain gitu ada kaya. Terus we talk about nature. Kalau saya bilang saya dari Yaman, saya dari Timur Tengah, Mbak Novi langsung di pikirannya ada apa? Padang pasir kan? Padang pasir dan panas. Yes, padang pasir dan panas. Itu tipikalnya kan kalau langsung berbicara tentang orang Arab. Oh, lupa masih ada ini, unta. Ya, unta, padang pasir, panas. Panasnya bisa berapa derajat menurut Mbak Novi? I think more than Indonesia, maybe around Kira-kira. 39, 40, 39, 37. Oke. Di sini di Malang sudah panas banget hari ini, sekitar 30 derajat ya sekarang. Ya. Kalau misalnya kalau saya tunjukin ini screenshot dari HP saya, bisa percaya nggak gitu suhunya di Yaman? Are you sure? Yes. 12 derajat? Yes. Well, it will be really cold. It's really cold. Ya, sebentar ya. Hey. Tahu sih, bisa kelihatan nggak hari ini? Ya. We can see it. 19 derajat. Yes. Jadi di sana kan Yaman itu ada 2 bagian sebenarnya. Ada yang padang pasir seperti ini, dan ada bagian yang tinggi-tinggi gunung-gunung kayak gini, hijau-hijau kayak gitu. Jadi secara general, the nature in Yemen nggak begitu mudah. Kan di Indonesia kan, semisal ya banyak tanah itu yang agak, how to say, lurus? What is lurus? Like flatland, ya, semuanya tanah gitu kan, sawah-sawah kan. Jadi hidup orang ini agak lebih mudah. Tapi kalau tinggal di, oh ya, ikonnya balik lagi, oke. Tapi kalau the nature is it's easy to access. The people became really easy. I mean, really calm, really how to say, orang Indonesia bilang halus gitu kan. Tapi kalau nature-nya kayak gini agak keras, gunung, panas seperti itu mempengaruhi karakter manusia yang ada di sini. Jadi ini seperti pemandangan ini di Yaman kayak gitu, tinggi-tinggi dan ada gunung gitu. Sekarang kita berbicara tentang orangnya langsung. Jadi kan kita bilang sekitar
Mbak Novi, coba kalau bisa mute, bikin ikon hilang. I already muted. But okay, sekarang It is better. still. Okay. So we talk about people. First, yang pertama saya mau bahas itu gender separation. Jadi apa itu gender separation bahasa Indonesia ya? Memisahkan gitu dua gender gitu, dipisahkan di Iya. mana-mana dipisahkan. Iya, pembedaan Iya. gender. Jadi biasa karena orangnya agak di Yaman kan lebih percaya tentang Islam, lebih percaya tentang hukum syar'i dan lain-lainnya gitu. Jadi langsung itu misal ya kan dari sekolah, dari anak-anak itu kan kalau di sekolah ada sekolah untuk laki-laki, ada sekolah untuk perempuan. Jadi dibedakan itu. Kecuali kita bisa ngomong itu saat sudah mulai kuliah, karena kuliah di sana itu mana kapasitasnya besar dan cukup untuk dua gender bisa ikut di sana. Terus itu waktu perkenalan. Dan biasanya gender separation ini bisa ketemu di I just wanna try to talk because karena suaranya balik lagi kayak tadi. Oke, kayak gitu hilang. Kayaknya aku harus dekat. Pokoknya gender separation itu bisa juga kita lihat di acara-acara sosial gitu, semisal pernikahan. Kalau pernikahan di sana kalau mau bikin kondangan itu atau resepsi dibikin dua, satu untuk laki-laki, satu untuk perempuan. Jadi kumpul-kumpul sendiri. Semisal kalau ada acara di luar gitu, semisal ada penyanyi datang gitu mau dari luar negeri kan, mau nyanyi di Yaman, itu biasanya ada pisahan gitu. Biar jadinya kayak syar'i. Terus mungkin kalian bisa lihat di foto gitu bagaimana cara pakaian wanita kan lebih ke pakai niqab, lebih ke pakai jilbab. Pokoknya biasanya pakai jilbab yang agak panjang dan biasanya secara general itu warna hitam. Terus orang Yaman itu kerjanya apa? Kalau di Yaman itu sebenarnya kebanyakan mayoritas orang ini di sana kerja dengan farming, pertanian, terus what do you call it? Menjaga hewan, kayak jaga dan jual hewan seperti sapi dan kambing dan yang lain-lain kalau nggak salah itu ngomongannya dalam bahasa Indonesia. Ya, berternak ya. Oh ya, berternak. Peternak. Yes, peternak. Udah lupa ya, saya bahasa Indonesia harus latihan hari ini. Tapi walaupun seperti itu ada beberapa, misal ya, kalau karena di Yaman ada minyak, ada beberapa perusahaan dari luar datang untuk ekspor keluarkan minyak dari tanah terus dijual. Jadi orang Yaman kerja di perusahaan itu dan kebanyakan itu kerja dengan pemerintah atau yang di sini dikenal dengan PNS, pegawai negeri kan. Oke. Terus how do they behave? Tadi kan saya tunjukin orang di mana orang Yaman gitu tinggal. Mungkin ada daerah tinggi banget, ada daerah yang pasir banget, ada daerah yang dingin banget, ada daerah yang panas banget juga. Suhu paling panas yang saya alami kemarin itu sekitar 60 derajat ya. Saya nggak bisa bayangin. Nggak mau balik lagi ke sana. Terus itu semuanya bisa merefleksikan di karakter orangnya. Jadi orang ini di sana, misalnya kalian ketemu orang, kalian pergi ke negara Yaman gitu. Hal pertama yang kalian akan sadari itu bagaimana orang itu berbicara sama teman-temannya. Mereka kan membahas apapun ya secara biasa kayak pertemanan kan, tapi kalian dengarnya kayak ya karena suaranya agak nadanya tinggi banget gitu. Kan dia seperti kan saya tunjukin kan ada yang tinggal di di gunung agak jauh kan, kalau memanggil temannya biasanya teriak. Tapi setengahnya lupa gitu, setengahnya nggak bisa turunin suara. Kalau ketemu tetap hey kayak gitu. Dan orangnya di sana because of Islamic education,
because of Islamic education, dan orangnya karena Muslim gitu, dan budaya sendiri orangnya semisal ya agak cemburu banget ya, terlalu cemburu maksudnya. Cemburu soal wanita, cemburu soal agama, cemburu soal apapun itu, dan cepat marah orangnya. Saya dulu kan cepat marah gitu. Pas saya ke Jogja gitu belajar santai. Terus itu kan saya berbicara soal orang di sana. Sekarang saya mau bahas sesuatu yang khas di Yaman, yang sosial di Yaman. Itu yang menguatkan hubungan dan relasi antara orang di Yaman. Adalah cut tree. Ada yang pernah dengar tentang cut? Nggak ada kan? Sebenarnya cut tree ini atau pohon cut ini tidak bagus. Awalnya harus tahu ini sesuatu yang tidak bagus. Jangan kalian carikan, okay? Maksudnya untuk to use it for yourself. Cut ini adalah salah satu tanaman yang tumbuh di negara, sebenarnya dulu asalnya dari Afrika, dari Sudan, dari Somal, ditanam di sana. Terus dipindahkan ke Yaman. Terus orang Yaman itu karena pohon ini laku, jadi mereka menanam pohon ini di mana-mana. Kenapa pohon ini penting bagi orang Yaman? Karena pohon ini biasanya diambil daunnya dan dingunnya. Itu memberikan mereka rasa kayak apa sih? Kayak santai, bahagia. Kalau menurut saya sendiri, saya belum pernah coba ya. Karena menurut saya itu termasuk kayak narkoba menurut saya, tapi efeknya nggak begitu parah. Pohon ini biasanya dibawa kemana-mana. Semisal ya, kalau teman-teman mau berkumpul, biasanya mereka seperti foto ini mengangkat bersama. Kalau ada pesta pernikahan, mengangkat bersama. Kalau semisal mau berkumpul habis makan, mereka akan duduk bersama dan bahas-bahas yang lain sambil mengangkat itu. Mungkin nggak tahu sih suaranya bisa ulang-ulang lagi kayaknya. But it is clear here. It's okay. You can continue. Okay, but it's weird when I hear my voice twice. Okay. Okay. So we go to the occasions and holidays. Kalau di sana ada libur apa di sana sebenarnya? Kan orang Yaman itu merayakan apa? Pertama, national holidays. Yang pertama, Independence Day. Itu Independence Day dari negara Inggris. Revolution Day. Itu dengan di Yaman Utara itu dengan Ottoman Empire. Terus Reunion Day itu 1990. Pas mereka dua negara ini jadi satu. Jadi kita merayakan ini National Day. Kalau di Indonesia kan Hari Merdeka. Satu aja kan? Kita punya 3. Terus kalau di sini international occasions atau libur internasional, Labor Day. Labor Day itu bahasa Indonesia ini apa, Mbak Novi? Labor Day ini kalau di Indonesia kayaknya hari buruh ya? Jadi kan kalau semua orang yang kerja ya libur. Ya, hari buruh. Hari Ya. buruh, Labor Day, hari buruh. Terus tahun baru. Ini yang kami ikut internasional. Terus religious occasion yang ikut agama. Kita punya Milad Nabi, Maulid Nabawi. Dan ada Islamic New Year. Tahun baru Islam. Terus ada Idul Adha dan Idul Fitri. Ini ada bedanya sama Indonesia. Kalau di Indonesia, yang lebih lama mana? Idul Fitri apa Idul Adha? Idul Fitri. Berapa lama? Idul Fitri kalau di kami 1 pekan ya. Ya, kalau di Yaman beda. Kalau Idul Fitri itu cuma 3 hari saja. Kalau Idul Adha 10 hari. Karena banyak daging yang harus dimakan. Terus kemarin soalnya kan saya
apa sih, berbicara sama ibu saya, Ibu, bagaimana sekarang libur akhir pekan itu gimana di Yaman? Katanya hari Kamis dan hari Jumat. Padahal di Indonesia hari Sabtu, hari Minggu kan. Tapi orang yang di Yaman itu mungkin juga ada akhir pekan untuk orang yang kerja di bank-bank gitu. Karena mau ikut international system, mereka akhir pekannya juga ikut Sabtu, Minggu. Tapi kalau secara general untuk negara sendiri ya Kamis, Jumat. Untung kalau ada orang bisa libur Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ya, jadi seperti itu. Kalau itu soal sosial. Oke, nanti kalau ada pertanyaan disiapkan soal sosial ya. Kalau sekarang we talk about culture. Culture bahasa Inggris ya kan, soal saya. Pertama, we talk about, kan kalau soal budaya itu kita berbicara banyak hal yang apa sih? Sebenarnya topiknya besar kalau budaya, termasuk arsitektur, termasuk baju, termasuk makanan, termasuk adat, banyak nggak bisa diberhentikan. Makanya saya memilih beberapa. Kalau kalian nanti ada pertanyaan, ya nanya aja. Jadi ini salah satu kota di Yaman. Saya mau tunjukkan pertama arsitekturnya di Yaman kayak apa. Jadi di Yaman ini kota-kota lama yang di sana. Ini spesial untuk Yaman. Mungkin kalian pernah lihat seperti bangunan ini di movie-movie kayak Aladdin dan lain-lain, karena ini terpengaruh oleh budaya Islam. Jadi kebanyakan bangunan di Yaman terpengaruh karena budaya Islam. Dan salah satu sesuatu yang khas dan ciri khas di Yaman itu, kalau jendela itu harus di mana-mana. Dinding manapun harus ada jendela biar sirkulasi udara bagus. Maka dari sini aku kan kadang-kadang ikut masuk kos kan, nggak ada jendela, cuma ada pintu saja. Terus di atas setiap jendela itu biasanya ada kayak apa ya, setengah half circle. Apa itu half circle? Mungkin kalian bisa lihat di foto kan, kayak ada setengah lingkar. Itu ada warna-warna gitu. Kenapa itu? Itu kan kalau sudah matahari muncul, di dalam kamar itu ada cahaya-cahaya. Tunggu sebentar ya, saya ada contohnya. Saya balik ya. Nggak lama. Jadi saya bawa kenang-kenangan ini dari Yaman sebenarnya dulu. Mungkin ini bisa lihat, ini kan kayak setengah lingkar kan, terus ada apa sih, kayak ada kaca-kaca yang berwarna. Jadi kalau pagi matahari masuk ke dalam kena ini di dalam rumah, jadi banyak warna-warna. Mungkin itu bisa kelihatan di bangunan yang seperti itu atau yang seperti ini. Oke, ada setengah lengkap di setiap jendela gitu. Biar nggak lupa ya negaraku. Oke. Itu di ibu kota, tapi ada salah satu kota lain namanya Shibam. Itu yang tadi saya bilang, orang yang keturunan Yaman tapi tinggal di Indonesia itu berasal dari kota namanya Hadramaut, atau di sini langsung dibilang saya orang Hadrami, ya bilang saya orang Yaman. Jadi Shibam Hadramaut itu sangat luar biasa, termasuk salah satu bangunan yang agak terlalu tinggi, bisa sampai 10 lantai gitu. Itu dari Yaman gitu. We call it in English first skyscrapers. Skyscrapers itu biasanya apa sih? Bangunan paling tinggi gitu. Paling pertama yang ada itu di Yaman. Mungkin bisa cari di internet biar kalau nggak percaya. Terus ini salah satu kota yang namanya Zabid. Jadi ini Islami banget gitu bangunannya kan. Karena banyak orang Indonesia yang pergi ke Yaman untuk belajar agama, biasanya dikirim ke kota Zabid karena banyak ulama-ulama yang tinggal di sana. Juga Hadramaut seperti itu. Terus ini bagian dari salah satu kota yang namanya Al-Qalah, itu Laut Arabia. Dan ini dari budaya juga kan, punya kalau rumah gitu harus ada hiasan gitu. Saya pernah lihat di sini di Malang juga, di kampung warna-warni.
terus ya ini yang lain-lain. Itu kan arsitektur. Kalau sekarang kita berbicara soal makanan, pasti kalian sudah lapar tunggu dari tadi kan? Ada salah satu kata khas orang Indonesia selalu bilang, kalau saya belum makan nasi, saya belum makan, kan? Kalau orang Arab beda. Kalau saya belum makan roti, belum makan saya. Jadi ada dua jenis makanan pokok untuk orang Arab. Yang pertama adalah gandum, yang kedua adalah beras. Dari gandum bisa banyak jenis roti, ini semuanya dari gandum. Roti-roti. Ada roti kayak martabak, ada roti ini loaf ini yang di atas. Ini mirip dengan bungkusannya mungkin kebab kalau kalian pernah makan dan yang lain-lain gitu. Dan ini makanan khas orang Yaman namanya salta. Panas banget. Ini kayak sup kentang dan ada juga daging-dagingnya. Dan di sebelahnya ini dari yogurt. Yogurt itu yang masih murni, baru diproduksi gitu. Jadi orang Yaman suka makan makanan kayak gitu ya, masih fresh. Terus ini apa? Pernah ada yang tahu ini apa enggak? Nasi biryani. Oke, mirip. Kalau di Mirip? Yaman kan kita makan nasi Oke. juga. Tapi Mandi nasinya rice. agak berbeda sama Mandi nasi. rice. Nasinya di sini agak panjang gitu. Namanya nasi basmati atau roz basmati. Dimasak dengan banyak Hungry. caranya. Mungkin bisa masak nasi putih, mungkin bisa biryani, mungkin bisa. Kalau ini makanannya namanya nasi mandi. Bukan karena ayamnya mandi gitu dengan nasi. Namanya kayak gitu di Yaman. Jadi dimasak dengan apa sih? Dengan ayamnya langsung biar rasa nasinya gitu kayak ayam gitu juga. Jadi seperti itu. Ada kapsa, ada mandi. Ini kenapa nggak mau gerak? Oh ya, dan ini dari gandum sebenarnya dibikin kayak adunan. Jadi ini makanan orang miskin sebenarnya di negara kayak Afrika, kayak ada juga. Kemarin saya baru tahu dari Afghanistan juga mereka makan kayak gini. Di Yaman juga. Ini dikasih air panas, sedikit apa sih? Flour. What is flour? Aduh, aku lupa ya bahasa Indonesia. Tepung. Ya. Apanya? Oh ya, tepung. Betul sekali. Tepung dan sedikit garam, diaduk-aduk jadinya kayak gini. Terus dikasih sedikit mungkin sup, dikasih mungkin yogurt, langsung dimakan. Ini mungkin makanan orang miskin, tapi walaupun lama-lama jadi terkenal di Yaman kan. Terus selesai soal makanan, kita sekarang pindah ke baju budaya. Secara general, orang Yaman itu pakai pakaian kayak orang Arab yang lain. Mungkin ada apa sih ini surban kan? Terus mungkin ada gamis. Tahu gamis kan? Atau baju yang panjang, mungkin kayak jilbab tapi warnanya putih biasanya. Tapi ciri khasnya Yaman adalah itu yang apa sih anak kecil gitu megang di tangannya. Itu namanya jambia. Bentar, saya sudah siapkan ya. Oke. Jadi ini jambia. Bisa lihat kan? Jambia ini adalah senjata. Kan saya tadi jelasin orang Yaman tinggal di pasir, ada yang tinggal di gunung karena agak begitu susah. Mungkin ada hewan, mungkin ada orang pencuri kan. Jadi dia butuh alat untuk keamanan. Kan mungkin budaya Jawa, orang Jawa pakai keris kan. Ya, kalau orang Yaman pakai jambia ini kalau dikeluarin bisa kelihatan kayak gini. Sebenarnya harus dibersihin ini saya agak males gitu. Tapi seharusnya it became like ini. Kalau di hidup sehari-hari keluar di mana-mana di jalan kan orang ini masih pakai bisa keluar di jalan dan ini tidak boleh dikeluarkan karena kalau ada orang keluarin itu bisa dibawa ke polisi bayar banyak duit. Jadi itu kalau jambia menjadi untuk simbol budaya. Itu kan pakaian laki-laki secara general.
Dan mungkin pakaian yang antara Yaman dan Indonesia yang mirip-mirip itu adalah kami menggunakan sarung. Pakai sarung juga bisa. Karena dulu dari Yaman itu ada pertukaran, ada berdagang juga, makanya bajunya bisa sama-sama gitu. Kalau untuk perempuan dari kota ke kota lain itu beda-beda. Mungkin ada ini dari ibu kota, biasanya menggunakan warna-warna kayak gini, namanya sitara gitu. Terus ini dari kota saya namanya Taiz. Dari Taiz kayak gini, dari kebanyakan orang di sana menggunakan silver, bukan gold, jarang pakai gold, biasanya silver. Terus pakaiannya gitu berwarna-warni gitu. Biasanya foto-foto ini kalau cewek jarang keluar kayak gini pakaiannya. Pakaiannya seperti tadi saya jelasin hitam, atau kalau ibu kota cewek bisa keluar dengan setara yang berwarna-warna kayak gini. Terus tapi kalau di bagian kayak desa-desa kan orangnya udah biasa keluar seperti bentuk ini, ya nggak apa-apa walaupun tidak pakai yang hitam. Tapi kalau di kota dimanapun, misalnya kalian kayak Yaman pakainya hitam. Itu kan kalau bagian baju. Ini tadi saya mau bilang budaya kan ada kopi. Sebenarnya kopi di Yaman itu sudah bertahun-tahun, dan Yaman dulu itu termasuk salah satu negara yang terkenal dengan ekspor kopi. Mungkin sekarang nomor 1 di dunia ini yang ekspor adalah Brazil, tapi dulu itu Yaman yang jadi nomor 1 dulu banget. Tapi pas orang Yaman gitu mengenal dengan kat, malah mereka nggak peduli kopi lagi. Tapi orang Yaman itu mirip kayak orang Indonesia. Lebih suka minum kopi. Sambil minum kopi terus. Dan kebanyakan jenis kopi yang ada di Indonesia kayak kopi Arabica itu diambil dari Yaman. Sekarang kita berbicara soal musik. Kalau orang Yaman itu nggak menggunakan gitar, nggak menggunakan itu. Kita menggunakan beberapa alat kayak tablah, ini yang di sini. Kayak ini yang Arabic guitar, but we call it oud. Pernah dengar suaranya enggak? Oud. Ini anak-anak wah sepertinya. Terus ada yang kita menggunakan juga rebabah atau rebab, kan di Indonesia juga ada mirip sama kan. Terus kita punya ini daf dan ada float. Dan yang paling saya suka adalah ini, namanya kanun. Ini yang banyak string. Mungkin bisa secara mainannya kayak piano gitu. Aku belum pernah main tapi suka suaranya. Jadi ini alat-alat musik yang terkenal di sana, yang khas orang-orang Arab. Terus, now we go to the last section. Yang terakhir adalah education system. Bagaimana cara belajar di sana, kuliah, sekolah. Sebenarnya di Yaman itu, seperti saya tadi jelasin, kan di Yaman itu ada, di selatan kan independen sama Inggris, yang di utara itu independen sama Ottoman Empire. Jadi kalau di bagian north atau utara itu mereka menggunakan sistem 633. Tahu 633? 6 SD, 3 SMP, 3 SMA. SMA. Kalau bagi yang selatan di Yaman dulu, mereka menggunakan 84. 8 tahun SD, 4 tahun SMA. Setelah reunion jadinya 93. Jadi 9 tahun SD dan 3 tahun SMA. Jadi sekarang di Yaman itu yang mengatur proses pembelajaran untuk mahasiswa atau siswa dan yang lain-lain itu ada 3 kementerian. Kalau di Indonesia ada berapa? Kalau untuk pendidikan kami di bawah 1 kementerian, tapi dipecah nanti ada yang di bawahnya, ya Kementerian Pendidikan, tapi di bawah Kementerian Agama itu ada divisi pendidikan juga. Oke. Jadi kalau di Yaman itu kita ada 3 kementerian. Kementerian Pendidikan biasa, kan itu pendidikan di sekolah. Dan ada Kementerian Pendidikan Teknik. Mungkin kalau seperti apa sih? Kan SMK dan seperti
kuliah yang ada poli-poli kan, kayak di sini di Malang ada Polinema kan. Terus ada Kementerian Pendidikan Tinggi. Jadi 3 pihak. Kalau di Yaman untuk sekolah kan seperti tadi saya jelasin 9 tahun untuk belajar SD kan. Dengan 9 tahun ini belajar, orang Yaman harus sebenarnya untuk gini loh, yang saya belajar di sekolah yang saya masih ingat. Ada 3 kata yang kami setiap pagi harus ucapkan. Allah, Tuhan, Al-Watan, jadi negara kami, Ats-Tsaurah, revolution, atau revolusi. Mungkin ini mirip dengan prinsip Pancasila di Indonesia kan. Allah yang Maha Kuasa itu yang nomor 1, sama aja kayak ya Allah gitu. Jadi saat mereka 9 tahun ini, awalnya kita belajar agama. Jadi dari kelas 1 kita belajar tentang Quran, ada mata pelajaran Quran, kita belajar tentang Islamic education. Kan Islamic education itu dibagi 4. Yang pertama sirah, ceritanya Nabi. Fiqh itu tentang ulum-ulum syariah, tentang apa sih hukum-hukum. Dan kita belajar tentang hadis-hadis. Sirah, ya lupa satu lagi, kayaknya 3 kalau nggak salah. Pokoknya itu yang seingat saya. Jadi itu kami belajari itu dari kelas 1 sampai selesai sekolah SMA. Dan Quran juga harus hafal-hafal. Dan di bagian ini di SD gitu kita lebih fokus juga dengan bahasa Arab dan dengan tarbiyah wataniyah. Wataniyah itu kita berbicara tentang negara. Negara itu kapan bisa independence, merdeka. Dan kami belajar tentang kayak mungkin lebih mirip, kurang lebih kayak Pancasila. Tapi itu mulai dari kelas 4 sampai selesai sekolah. Jadi ini 9 tahun SD kan. Terus untuk kalau sudah mau masuk SMA sebenarnya kan 1 tahun pertama itu secara general kita belajar kimia, fisika, biologi dan yang lain-lain kan. Terus untuk SMA ada 2 bagian, tahun kedua, tahun ketiga bisa kita milih salah satu. Literary itu yang fokus dengan mata pelajaran tentang bahasa Arab, bahasa Inggris, kita tentang apa sih history. Jadi nggak ada matematika, not scientific. Terus ada yang scientific. Scientific itu apa sih? Kayak belajar tentang kimia, fisika dan lain-lain. Ini salah satu bagian dari SMA. Selain SMA, ada beberapa yang kayak SMK di Indonesia kan, technical school. Jadi ada yang belajar tentang industri, ada yang belajar juga misalnya SMA tapi lebih ke keuangan, lebih ke praktik gitu. Jadi ini semuanya pelajaran ini didukung oleh negara, semuanya gratis. Jadi pas mulai sekolah gratis sampai selesai SMA-nya. Dijamin dapat apa sih kalau di kelas, jadi masuk sekolah nggak bayar sama sekali. Terus buku-buku dapatnya gratis, nggak bayar apa-apa kecuali beli baju sekolah saja, dan selain itu enggak. Terus itu kan di sekolah, tapi bagaimana kalau di kuliah? Habis SMA saya semisal ya, saya Abdullah Al-Makhtari, saya mau ikut kuliah. Saya mau milih semisal kedokteran, nggak bisa. Itu tergantung 2 hal. Yang pertama, nilai saya di SMA. Semisal, kalau saya dapat 70% dari 100, itu kalau di ujian nasional ya di SMA ya. 70% saya cuma bisa masuk beberapa kuliah tertentu. Semisal kalau saya belajar manajemen atau mungkin accounting, akuntansi kan. Tapi kalau saya masuk kedokteran nggak bisa. Itu harus lebih dari 90% nilai saya di SMA harusnya kayak gitu. Dan biasanya yang nomor 2 itu harus lolos tes. Kalau sudah lolos tes, boleh. Kalau belum lolos tes, walaupun nilai saya bagus, nggak bisa masuk kuliah. Kalau masa kuliah di Yaman itu biasanya mirip dengan Indonesia ya sistemnya. Sistemnya itu 4 tahun untuk jurusan SMA, bukan SMA, S1 maaf ya. S1 itu 4 tahun. Tapi
beberapa jurusan tertentu seperti kedokteran jadi 6 tahun, dan jurusan lain-lain gitu. Beberapa yang jadi lama. Tapi kebanyakan general rata-ratanya 4 tahun. Kalau di Indonesia saya bahas itu kemarin, saya sebenarnya cari beberapa angka, beberapa universitas yang ada di Yaman itu pendidikan tinggi, ternyata cuma 17. Saya merasa kayak kalah banget dengan Indonesia yang sudah lebih dari 1.000. Kalau yang universitas negeri, kami punya 7 public universities atau universitas negeri. Paling lama, paling tua yang saya tunjukin fotonya ini di bawah, itu namanya University of Sana'a. Dulu saya sebenarnya 1 tahun belajar di sana sebelum saya dapat beasiswa di Indonesia. Dan 10 private university atau universitas swasta. Jadi kalau pendidikan di Yaman agak beda. Terus kalau kualitas pendidikan, menurut saya sendiri ya, lebih baik di Indonesia. Karena waktu saya dulu belajar akuntansi di Yaman, di Universitas sana yang saya tunjukin di foto ini, sebenarnya kalau kelas-kelasnya gede banget ruangannya, kita menggunakan auditorium untuk belajar. Jadi satu auditorium itu isinya bisa lebih dari 100, jadi 120, 100 berapa gitu kan. Jadi gede. Terus dosen cuma satu. Kalau saya mau bandingin dengan waktu aku S1 di Jogja ya, dosen nggak bisa fokus dengan mahasiswa. Kalau mau memberikan tugas misalnya kayak harus bikin presentasi, nggak pernah di sana. Cuman tergantung saya ada tugas, udah kumpulin, saya misalnya, dan nilai saya pertengahan semester dan akhir semester. UTS sama UAS, itu bedanya. Kalau di Indonesia lebih fokus di Indonesia. Makanya saya melihat itu mungkin bisa kelemahan gitu, karena nggak ada banyak universitas di Yaman. Terus ya salah satu informasi kalau pendidikan di Yaman agak lebih murah dari Indonesia ya. Semisal waktu saya ikut Universitas sana yang adalah universitas negeri, saya ingat bayar berapa ya, sekitar bisa bilang 500 rupiah untuk 1 semester. Ya udah saya bayar itu. 1 semester cuma 500.000 rupiah. Murah kan kalau dibanding di sini, kan saya lihat kalau S1 bayarnya per semester itu sekitar 3 juta atau 4 juta, tergantung universitasnya kan di sini. Tapi kan di sana ya seperti itu kalau di public university. Tapi kalau di privat atau ya universitas privat itu biasanya itu ya kurang lebih kayak Indonesia, sama aja. Tapi kalau yang negeri itu ya hampir gratis. Kalau begini demikian dari saya. Terima kasih untuk mendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih banyak sebelumnya sama Mas Ari. Ini tadi kita sudah dijelaskan panjang lebar banget. Kita tadi ada belajar budayanya, kita dikasih tahu bahasa, kita dikasih tahu sistem pendidikan, and so on. Sekarang, ini nih, karena sebentar lagi sholat Jumat, mungkin kita bisa masuk langsung sesi tanya-jawab ya Mas Ari ya? Boleh, Jadi boleh. biar, ini saya takut nanti teman-teman pada mau sholat Jumat. Oke, anak-anakku yang ada di bawah, coba sekarang saya mau tanya nih. Kalian tadi kan sudah dengar penjelasan dari Mas Ari, komplit banget nih dari awal sampai akhir. Kira-kira kalian penasaran apa sih? Apa sih yang pengen ditanyain? Boleh banget. Kalau mau tanya, boleh banget. You can raise your hand. Yang mau tanya? Mungkin saya boleh minta tolong ditampilkan semua. Jadi biar saya tahu nih kalau ada yang mau tanya. Ayo, ada yang mau tanya? Dipersilakan. Ini ada pertanyaan yang masuk karena saya ke double kayaknya ya. Ini ada pertanyaan yang masuk di saya. Kebetulan bermasalah jaringan di
Eh, suara saya jelas nggak ya? Suara saya terdengar ya? Iya, Miss. Oke. Oke, kalau begitu saya lanjut. Ini tadi ada pertanyaan dari Lukman Hakim. Lukman ini kelas 12 MIA 1. Pertanyaannya, universitas terbaik di Yaman untuk kuliah jurusan hukum itu ada apa enggak? Universitas apa? Kemudian biasanya di Yaman itu ada beasiswa enggak sih untuk pelajar-pelajar asing? Seperti itu pertanyaannya. Kalau soal universitas terbaik untuk hukum, saya harus jujur ya. Kalau hukum apa? Misal ya, pertama, kalau di Yaman ada salah satu universitas namanya sebentar ya. Oh ya, ada universitas untuk ulum Islami. Jadi apa sih ilmu syariah dan lain-lain. Ada kalau mau belajar hukum Islam ada di ibu kota Sana'a gitu. Tapi secara terkenal di Yaman kan universitas terbaik itu Universitas Sana'a karena terletak di ibu kota dan udah termasuk universitas yang udah lama di Yaman. Mungkin semisal ya kurang lebih kalau bilang Universitas UGM kan, Ya. nggak usah dibahas, ya mirip. Jurusan apapun itu pasti bagus di sana. Terus kalau untuk beasiswa, kalau beasiswa dari negara sendiri, ya saya kurang tahu, jujur ya. Tapi saya pernah dengarkan dari kalau ma'had madrasah di sini, biasanya memberikan beasiswa untuk mahasiswa Indonesia untuk belajar, atau siswa Indonesia untuk belajar di Yaman tentang agama biasanya. Oke. Sebentar, ini ada pertanyaan lagi yang masuk. Bentar saya tampung dulu. Jadi untuk pertanyaan dari Lukman tadi bisa disimpulkan kalau untuk hukum Islam di sana ada, kemudian kalau untuk beasiswa biasanya memang dari Indonesia ada, dari Yaman sendiri juga ada. Tinggal tergantung ya, biasanya kan ada persyaratan dan lain sebagainya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi, tapi saya ini pengen request anaknya nanya langsung nih, biar nggak masuk ke saya. Kira-kira memungkinkan nggak? Yang di bawah saya minta tolong bisa langsung dikoneksikan nggak ke anaknya? Ini ada Ananda Rifki Kolbu ingin bertanya, biar langsung nih, biar kenalan lah. Memungkinkan atau tidak? Coba diminta ke ini server, ke komputer server di kelas. Menggema. Oke, Rifki. Boleh, pertanyaannya Rifki, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya mungkin ini asal muasal negeri Yaman disebut negeri para wali. Oke, terima kasih. Oke. Tadi terdengar atau tidak, Mas Ari pertanyaannya? Oke. Jadi pertanyaannya begini. Ini kan anak-anak si Rifki ini bilang begini. Apa sih asal usul yang menjadi alasan kenapa Yaman ini disebut negeri para wali? Negeri para wali. Maksudnya siapa para wali? Wali Songo. Ayo Rifki, ini yang tanya kabur ini. Mungkin ini di sana terkenal dengan para ulama besar. Jadi kan kalau di kami ulama ini mostly kami bilang ini wali ya. Jadi makanya itu mungkin kenapa Yaman disebut sebagai asal usulnya kenapa disebut sebagai negeri para wali sih? Saya sebenarnya kalau untuk pertanyaan ini
yang terkenal ya, banyak ulama, banyak syekh yang di sini di Indonesia yang datang dari Yaman untuk ngajar agama di Indonesia. Semisal ya Alil Jifri dan kayak kakak-kakaknya semuanya dari Yaman gitu. Kenapa? Mereka punya madrasah di daerah Zabid, di daerah juga Tarim gitu. Jadi orang Indonesia kalau mau belajar agama biasanya ke sana. Mungkin gara-gara itu dibilang seperti itu, asal usul gitu. Tapi saya juga dengar mungkin ceritanya tentang Wali Songo kan. Saya dengar itu juga kebanyakan itu asalnya dari Hadramaut, dari daerah ya, dari Yaman gitu. Timur Tengah. Oh begitu, karena memang kebetulan asalnya dari Yaman, gitu nggih? Yaman. Ya. Oke, ini selanjutnya ada pertanyaan lagi. Ini mau berapa pertanyaan, Mas Ari? Ya, silahkan, nggak apa-apa, bebas. 2 lagi aja kali ya, biar tidak ini karena sudah mepet dengan sholat Jumat. 2 Siap. lagi, sebenarnya seru, pengen banyak bincang-bincang. 2 lagi, ini ada pertanyaan. Dari, ayo, yang mau tanya, Faris? Ini saya yang bacakan atau gimana? Untuk efisiensi waktu, mungkin Pak Operator saya saja ya. Oke, kata Pak Operator saya dikirimi jempol, jadi pertanyaannya saya yang bacakan saja. Ini dari Faris, dari kelas 12 MIA 1. Ini pertanyaannya agak sedikit sensitif ini. Apa benar hubungan Saudi dengan Yaman sedang memanas saat ini? Apa efeknya bagi pelajar atau mahasiswa Indonesia? Jadi di Yaman sebenarnya kan salah satu fakta yang saya tidak menjelaskan itu karena Yaman sekarang dalam kondisi perang. Sebenarnya itu mungkin bisa bilang antara saudara bisa, antara pihak dari luar negeri juga bisa. Jadi setiap pihak itu mendukung salah satu, maksudnya setiap negara itu mendukung pihak di Yaman gitu, terus mereka berperang. Dan itu lebih dibungkuskan dalam bungkusan agama kan antara orang orang Muslim yang Sunnah sama orang yang Syiah. Jadi antara Sunnah dan Syiah, jadi 2 pihak gitu. Sebenarnya dulu ya gimana ya, itu harus bahas sedikit dari politik ya, agak lumayan ya, tapi nggak apa-apa ya, saya tak singkatkan. Ya. Dulu ada presiden resmi, tapi ada salah satu kelompok gitu yang bikin kontrol negara kan. BHK itu didukung sama Iran dan dia mau Yaman itu menjadi semuanya menjadi kayak Syiah gitu. Terus karena itu juga mungkin kalian ada yang tahu gitu, ada antara Arab Saudi sama Iran itu nggak enak gitu hubungan mereka kan. Dan karena Yaman itu dekat sama Arab Saudi, jadi Arab Saudi merasa itu bahaya kan, Iran sudah sampai Yaman gitu. Jadi mereka mendukung pemerintah resmi gitu. Terus 2 pihak itu berperang, makanya waktu itu Arab Saudi mulai untuk menggunakan kayak roket, kirim pesawat langsung untuk attack orang-orang yang didukung oleh Iran gitu. Jadi dari waktu itu bandara udah ditutup, susah kalau mau ke luar negeri. Misalnya saya kan pertama kali datang dari Yaman ke Indonesia cuma 12 jam dari bandara San'a sampai Jakarta. Tapi terakhir saya ke Malang itu 12 hari. Jadi saya harus berjalan lewat darat dari Yaman sampai masuk Oman, kan harus juga tunggu untuk dapat izin masuk. Terus itu transit dari sini sana sampai bisa masuk ke Indonesia. Pokoknya ya kondisinya seperti itu. Dan waktu itu saya kan kalau mau ke Indonesia harus saya ke kedutaan Indonesia yang di Oman ya. Dulu di Yaman mereka posisinya, terus mereka pindah di Oman. Untuk apa? Untuk evakuasi orang Indonesia yang ada di Yaman gara-gara perang yang ada di sana. Jadi pengaruh. Tapi terdengar yang saya dengar itu bahwa masih ada beberapa mahasiswa Indonesia yang pergi ke kota-kota yang tidak kena perang, termasuk Hadramaut, termasuk tempat-tempat yang belajar agama gitu. Jelas? Jelas. Okay. Ayo yang nanya, insya Allah sudah jelas. Ini karena yang nanya nggak muncul-muncul ini. Oke. Insya Allah seperti itu. Jadi kurang lebih memang karena ada
hubungan politik dan lain sebagainya. Amin. Oke, semoga everything going be better. Semoga semua menjadi baik-baik saja dan aman-aman saja untuk semuanya. Amin. Kemudian pertanyaan berikutnya, tinggalnya di Malang di mana? Ini pertanyaan saya dong jadinya. Aduh, nggak bercanda. Ini ada pertanyaan lagi satu, tapi kok ini anonim. Oh, ini sok misterius ini. Dari kelas 12 juga. Mas Ari, di daerah mana sih yang populasi imigran Indonesia itu paling banyak? Yang paling banyak orang-orang Indonesia itu mostly biasanya kalau ke Yaman ini ke kota mananya? Kan bukan imigrasi, sebenarnya kan mahasiswa beda. Kalau orang imigrasi beda. Kalau saya ketemu orang Indonesia pertama kali di ibu kota, kan saya ke kedutaan langsung aja kan. Tapi kalau secara langsung ketemu enggak. Pas kemarin saya kan harus pindah akan balik ke Indonesia kan, dari ibu kota saya harus ke Hadramaut, ketemu di sana orang Indonesia. Kenapa? Semuanya mahasiswa yang belajar. Oke. Tapi kalau semisal ya ada orang tinggal di sana karena pernikahan dengan orang Yaman, saya sebenarnya jujur ya belum tahu. Dan jujur ya saya merasa diriku lebih ke Indonesia karena saya datang ke sini pas umur 20 ya. Jadi sebagian besar dari umur saya baru sadar hidup itu di Indonesia. Jadi dulu waktu itu nggak tahu ada orang Indonesia apa enggak. Tapi kemungkinan besar di kota-kota kayak di Hadramaut gitu. Belajar agama. Oke. Itu tadi berarti seperti yang tadi dijelaskan ya, kalau memang banyak juga ulama kita yang berasal, ulama-ulama besar yang berasal dari kota tersebut, di sana juga yang jadi tujuan untuk belajar agama, seperti itu ya? Betul sekali. Oke, karena ini saya dikode-kode nih sama operator, Jumatan kurang 3 menit lagi nih. Jumatan kurang 3 menit lagi. Jadi mungkin kita bisa akhiri diskusinya pada kesempatan hari ini. Kalau tadi disebutkan juga Yaman ini terkenal dengan kopinya, kapan-kapan Pak Alam kita bisa ngopi dengan Mas Ari mungkin ya? Bisa diagendakan, saya hadir nanti. Saya sudah mengundang. Tinggal menentukan jadwalnya saja. Iya, Mas Ari ya. Nanti saya undang Mas Ari. Oke, terima kasih Mas Ari, terima kasih banyak untuk penjelasannya yang luar biasa. Saya tadi berpikir kalau ini akan menjadi diskusi yang agak tegang, tapi ternyata jadi diskusi yang sangat menyenangkan. Walaupun terlambat, ini andai kita tidak molor, mungkin diskusi kita bisa jauh lebih panjang. Tidak apa-apa, tapi untuk hari ini, it's really amazing. Luar biasa sekali. Mungkin sebelum kita tutup, ini lagi-lagi saya dikode sama operator, sertifikat. Nah, operator pengen banget ngasih lihat sertifikat. Oke, boleh Mas operator, sertifikatnya dikasih lihat. Oke, jadi sertifikat ini kami berikan kepada Abdullah Abdul Rauf Taha Al-Maghfari MM sebagai keynote speaker kita di acara yang luar biasa. Namanya sudah benar belum tuh, Mas Ari? Betul. Benar. Tadi pagi saya soalnya nanya Mas sama Pak Alam, ini nyebut bacanya gimana? Takut salah nih saya. Gitu. Oke, terima kasih Mas Ari. Insya Allah nanti sertifikatnya akan kami kirimkan ke Mas Ari melalui Pak Alam. Saya akhiri dulu pertemuan kita pada hari ini. Demikian rangkaian acara kita. Saya selaku pembawa acara memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama pelaksanaan ini terdapat kekeliruan atau kurang nyaman nih untuk kedua belah pihak atau apapun itu. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.